Tolong ingat semangat ini. Kalau kamu benci pada kebodohan, kalau kamu benci pada korupsi, kalau kamu benci pada ketidakadilan, jadilah kamu semua generasi yang turun tangan seperti saya. Jangan jadi generasi yang hanya tunjuk-tunjuk tangan atau generasi yang lepas tangan. Saya dulu adalah warga yang marah dengan ketidakadilan, dengan kekotoran. Saya nyalakan lilin dari sebuah kota yang namanya Bandung. Dan lilin itu bersinar terus dan menyalakan sebuah cahaya yang bernama Jawa Barat. Kawan-kawan semua, saya ingatkan, lebih baik menyalakan lilin daripada selalu mengutuk kegelapan. Siap? Kalau yang ini TAJJ profesional bukan? Profesional juga Ya, dibilangnya. ada dua model ya Pak. Tim yang ada di OPD ya. Yang pertama adalah tim memang membantu untuk kebijakan. Oke. Mungkin pada saat itu sepertinya dibutuhkan untuk akseleratif mungkin Pak. Oh gitu ya. Enggak, saya nanya yang berikutnya aja. Timnya masih ada nggak sekarang? Ya tadi Pak, jadi dua skema yang sampai saat ini masih ada itu tim yang tadi secara kebijakan, yang kedua secara tim teknis IT biasanya Pak. Ya begini. Yang tim IT kan sudah jelas nih. Di luar ini ada lagi Pak. Tim IT lagi? Iya. Kok banyak banget sih tim IT-nya? Ya tim IT yang tergabung di JDS ya, di Jabar Digital Service. Itu ada di Dinas Kominfo Pak. Terus? Kemudian di beberapa dinas pun, contoh di Badan Kepegawaian, itu tetap ada Pak. Tim apa? Tim IT-nya juga. Tim IT-nya juga. Betul, tapi yang memang mengelola tentang aplikasi di bidang kepegawaian. Aplikasi di bidang kepegawaian dikelola oleh satu tim. Tim itu diambil di atas sumpah tidak? Hanya ditetapkan oleh keputusan kepala OPD aja. Kan dia menyangkut merit system kan? Di dalamnya iya. Ya merit system Aplikasi berarti salah kan satu. mengatur kualifikasi orang untuk menjadi pejabat di dinas provinsi. Betul. Dia diambil di atas sumpah tidak? Sampai saat ini saya belum pernah melihat sumpah itu Pak. Independensinya bisa dipertanggungjawabkan nggak dia ngelola merit system itu? Itu dikembalikan kepada pengawasan kepala OPD. Saya penyidik Pak. Ada NDE. Kayak penyidik Pak. Tim TAP maupun TAJJ atau tim akselerasi Jabar Juara ini seringkali diprotes. Ada beberapa rekan saya yang melakukan protes sampai demo di Dago 148. Memang betul bahwa untuk mengisi pos-pos pejabat-pejabat ini, dalam tanda kutip, ada yang menggerakkan di situ. Ya kemungkinan besar adalah untuk bernegosiasi dengan tim ini. Saya tadi baru ngobrol melalui WhatsApp dengan Pak Jutek. Saya bongkar. Dan saya pernah katakan juga di Inspektorat Jabar pada saat 16 Januari 2024 itu. Ada PLT Kepala Badan, dia juga hadir, dan ada Kabid maupun jabatan fungsional di situ. Termasuk juga ada Irban pada saat tanggal 28 Desember tahun 2023. Saya mempertanyakan mengenai pos, karena saya melihat tidak ada kompetensinya yang mengisi jabatan kepala-kepala dinas, instansi, kepala badan maupun kepala-kepala bidang. Ya karena dikondisikan oleh seperti ini. Oleh tim-tim kecil ini. Yang bisa mengatur kebijakan siapa yang naik jabatan dan enggak. Dan saya tahu ada orang-orang tertentu yang tahu dan saya rasa bersedia menjadi saksi nanti. Dan sudah ngobrol dengan saya pada akhir tahun lalu. Bahwa untuk masuk posisi naik pangkat jabatan itu ada tawaran-tawaran tertentu. Dan ada setoran-setoran tertentu. Ini yang saya dengar. Tetapi saya pernah melihat juga yang terjadi. Di Jalan Ekman. Di salah satu rumah. Ada yang meminta masukan jabatan kepada yang disinyalir adalah tim RK. Saya melihat sendiri, mendengar sendiri. Dan saya ngobrol dengan orang itu. Orang begitu rupanya. Makanya di Provinsi Jawa Barat, kenapa dari berapa tahun terakhir saya ngomel-ngomel terus. Ini para pejabatnya nggak punya kompetensi. Pecatin. Kalau di perusahaan tempat saya bekerja ya kayak begini, nggak punya kompetensi, udah dicopot, bukan hanya dicopot, dipecat. Karena ini ASN, ada aturannya, copot. Malah ada undang-undang terbaru itu, undang-undang mengenai ASN, bahwa ASN yang tidak memiliki kinerja, maupun tidak bisa melakukan tindakan perbaikan, itu harus bisa dicopot.
Harus bisa dipecat itu. Dari aspek teknisnya Bapak butuh nggak? Untuk 1 tahun ini mungkin kita masih proses transisi ke birokrasinya sendiri, Pak. Ya, pertanyaannya, Bapak gini loh, tanpa mereka lumpuh nggak? Ada resiko itu, Pak. Ada resiko. Ada beberapa titik risiko itu ada. Ada risiko. Resikonya di mana yang titik akan lumpuh? Ya, saat ini kan selama ini Pak, selama itu kan birokrasi ini diposisikan sebagai user Pak, sebagai pengguna. Birokrasi itu sebagai pengguna. Nah, kan kalau birokrasi sebagai pengguna, berarti kan bisa menggunakan jasa konsultan dong. Sebagai alternatif bisa. Harusnya. Iya. Anda lihat pejabat ini sangat sungkan untuk menyebutkan berfungsi atau tidaknya TACC. Kenapa demikian? Artinya ada suatu kekuatan yang melindungi dan mengancam Bapenda ini untuk mengungkapkan. Kenapa? Ya kalau diungkapkan, saya harap juga Kang Deddy Mulyadi ini menggedor semua ini. Membongkar, saya bantu ngebongkarnya. Artinya akan terbongkar siapa saja, pejabat mana saja yang dikondisikan untuk menjabat tanpa ada kompetensinya untuk menjabat. Dari referensi-referensi tim ini. Saya pernah ngobrol dengan staf ahli RK pada saat itu di Terusan Tanegara. Saya protes ini kepada dia. Hal ini mengenai kompetensi para pejabat. Jawabannya, Kang, jangan diganggu. Kenapa? Bukan masalah mengganggu. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat Jawa Barat. Tahu jawabannya? Hati-hati, Kang. Punya kekuasaan, punya keuangan. Dan ini, wah, sulit dilawan katanya. Kan aneh. Dan saya harap Kang Deddy Mulyadi benar-benar harus mempunyai keberanian ngebongkar ini. Mana-mana saja yang terlibat untuk urusan jual beli jabatan, copot termasuk pejabatnya. Gak usah ragu kalau sudah instruksi Bapak Presiden Prabowo. Yang jauh lebih independen. Iya, betul. Bapak jangan ragu, Pak. Kenapa tidak pakai dia? Siapa? Kenapa tidak pakai jasa dia dan timnya dulu? Untuk digitalisasi. Nah, Sudah. enggak, yang fungsi TAJJ ini kenapa nggak pakai jasa ini? Kan ini banyak teman-temannya yang lebih netral, lebih capable. Mungkin jumlahnya terbatas, Pak. Kan Bapak bisa ngundang lagi teman-teman yang lebih pintar lagi banyak. Ya. Karena tidak punya kebijakan. Enggak, saya yang lumpuh ya saya bilang kalau misalnya ada sabotase, lumpuh enggak? Harus dimitigasi dulu ini masalahnya. Jadi tadi yang kita sampaikan Pak, apakah ada apakah terpisah antara tim yang dari Jabar Digital Service dengan teman-teman di DAJJ yang khusus IT? Menurut saya itu ada benang merah Pak. Oh. Ada benang merah karena itu tim yang sama sebetulnya dikembangkan Pak. Oh. Yang tadi sama halnya dengan TAP, dengan TAJJ gitu. Jadi posisi itu ada satu benang merah. Oke, saya nanya, TAJJ itu berapa biaya yang dibutuhkan dalam setiap tahun untuk upah untuk TAJJ mereka? Ya, TAJJ itu sekali lagi tergantung dari kepala PD-nya dan standar untuk Sudah, di pembiayaannya. tempat Bapak ada berapa orang? Di saya ada sekitar tahun ini dan tahun kemarin sekitar 23. Tahun ini aja. Tahun ini aja. Tahun ini 25 orang. 25 orang. Berapa alokasi yang dianggarkan? Di angka 3, sekian miliar Pak. 3, sekian miliar Dibagi ke 20. 20. 3 bagi 20 berapa? Jadi rata-rata ada yang paling rendah 6 juta Pak. Yang paling tinggi ada sampai dengan 15 atau 3, berapa? 6 juta Pak. Bukan, 3,
6 miliar. 3,6 miliar. Kalau Ya. ada 20 orang, 3,6 miliar berarti per bulan itu sekitar 300 juta. Berapa 20 orang berarti Ya. rata-rata sekitar 10 sampai 15 juta gaji. Betul, betul. Di tengahnya mediannya itu betul. Ya, 10 sampai 15 juta gajinya. Kurang lebih. Artinya gajinya sudah standar dengan ASN golongan 3D. Betul. Dengan itu Dengan TPP ya, Pak? TPP-nya. Dengan tunjangan dan gaji betul. Kurang lebih. Nah sekarang di tempat Bapak bisa nggak tanpa TAP? Tanpa TAJJ? Harus bisa, Pak. Harus bisa. Harus bisa ya. Ya. Tapi TAJJ kewenangannya hanya pada pengelolaan IT. Ada dua tadi skema, Pak. Ada yang IT, ada yang secara kebijakan. Ya. Oh, TAJJ bisa pada kebijakan? Ada juga, Pak, yang kebijakan teknis dari dinas itu. Kan nggak bisa dong. Yang punya kebijakan akan ASN. Oh iya, Pak, rekomendasi, Pak. Usulan-usulan untuk kemudian ke masalah kebijakan strategis. Lo nggak bisa, Pak. Kan dia operator, Pak. Operator kan tidak boleh punya kebijakan. Kalau operator IT punya kebijakan, dia operator merangkap pemain loh, Pak. Ya emang pemain. Saya dengar sendiri dari tadi staf ahli tadi yang sekarang kabur entah kemana. Yang saya kejar-kejar juga dan banyak orang lain juga ngejar orang itu. Nggak bertanggung jawab. Malah bukan hanya pemain seperti itu. Untuk PJU pun persenan-persenan berapa banyak di tiap kota kabupaten yang dikelola oleh provinsi itu ada fee-nya bervariasi persenannya. Saya sudah kasih juga itu suratnya pengaduan ke Inspektorat Jabar. Malah setelah selesai rapat di 16 Januari 2024, saya tanya langsung ke inspekturnya. Ibu Eni, Bu itu gimana surat tentang seperti itu? Wah nanti saya lagi sibuk Kang, nanti dulu. Wah sampai hari ini tuh saya kejar-kejar, saya WA, saya telepon, saya suratin lagi. Gak berani ngebales tuh. Kabur juga itu Inspektur Jabar. Memang permainan semua. Ya, di luar IT, Pak, rekomendasi program mungkin, Pak. Dia mendapat rekomendasi program dari siapa? Dia memberikan rekomendasi program kepada Dia memberikan dinas. rekomendasi program Iya. kepada dinas. Betul. Dalam kapasitas apa memberikan rekomendasi program? Sebagai tim ahli, Pak. Tim ahli. Betul. Nah, bukankah sudah punya Bapeda? Ada Bapeda, ada badan penelitian, Ada badan riset. badan riset. Terus apa gunanya badan riset dan Bapeda kalau harus menggunakan rekomendasi dari orang per orang? Ya, Berarti bahaya loh Pak, Pemprov begini. Dia memegang IT, memegang sistem, dia punya policy. ya, ya. Stop. Ayolah, Kak Deddy Mulyadi, berani bongkar semua, bukan hanya di channel ya, tapi yang saya harapkan adalah tindakan nyata. Ngebongkar, bukan hanya dibongkar, tapi ditindak dengan benar. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share video saya ini agar video saya bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat. Semoga yang nonton video saya diberikan kesehatan dan rohani dan memberikan kelancaran kesehatan dan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.